Hey, selamat datang kembali di vlogku. Tema hari ini adalah makaron Prancis. Akan kuajarkan cara buat makanan penutup favoritku. Lebih tepatnya, makanan kesukaanku. Aku suka banyak makanan penutup. D'accord. Itu bahasa Prancis yang artinya baiklah. Sebelum mulai, aku akan memberi sedikit pelajaran tentang makaron Prancis tradisional. Ini kue kering lapis Prancis yang lembut dan ringan dibuat dalam berbagai rasa. Tahu bagian terbaiknya? Semuanya dibuat dengan beragam jenis isian yang manis. Jadi, aku akan mengajari kalian cara buatnya. Ya, sebenarnya di saat yang sama aku juga ikut belajar. Dari dulu, aku belum pernah membuatnya. Kita belajar bersama ya. Oke, ini bahan yang kita butuhkan. 3/4 cangkir dan gula bubuk, 3/4 cangkir, tepung almond, 2 putih telur ukuran besar dalam suhu kamar, sejumput garam, 1/4 cangkir gula halus, 3/4 cangkir selai raspberry, setengah sendok teh ekstra almond. Oke, panaskan oven sampai 148 derajat Celcius. Saranku, mintalah bimbingan orang dewasa untuk ini ya. Selanjutnya, campurkan gula dan saring beserta tepung almond. Tahap ini sangat penting, karena ini akan menyingkirkan gumpalan kasar. Kemudian, aduk semuanya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, ambil 2 putih telur. Aku sudah pisahkan kuning telurnya. Bagian itu cukup sulit, butuh vlog sendiri untuk tahapan itu. Aku butuh 6 telur untuk berhasil melakukannya, tapi tidak aku buang. Aku membuat omelet dari telur itu. Oh iya, ambil 2 putih telur. Sekarang masukkan sejumput garam dan kocok. Baiklah, jadi dari yang kubaca, kalau kita kocok dengan benar, kita bisa membalikkan mangkuk dan putih telurnya tidak akan jatuh. Tagar, telur gagal. Baiklah, kita mulai dari awal. Kita ulangi, macaron part 2. Artinya bagian kedua. Tada! Le malaxer mixer. Kita coba pakai ini daripada pakai tangan. Baiklah, kita harus mengocok putih telurnya sampai mengkilap dan juga kaku. Ya, la victoire! Kemenangan, sukses! Sekarang perlahan masukkan campuran tepung dan gula. Sambil terus diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Seperti ini. Kemudian, masukkan campuran makaron ke dalam kertas segitiga. Lalu, buat bentuk bulatan yang kecil pada loyang. Pastikan memberi jarak karena saat sudah dimasak di oven, adonan akan mengembang. Jangan sampai menyatu seperti makaron raksasa. Boleh juga. Mungkin berikutnya. Lalu diamkan di atas meja selama 20 menit. Katanya sampai permukaan adonan menjadi kering dan mengkilap. Baiklah, ya, sudah mengkilap. Jadi, masukkan ke dalam oven dan panggang selama sekitar 20 menit. Sementara itu, inilah bagian favoritku, isian manisnya. Jadi, ambillah selai raspberry, lalu campur dengan ekstrak almond ini. Setelah makaron dingin, ambil isiannya dan oleskan pada salah satu bagian kue kering yang rata, kemudian tutup dengan kue kering yang lainnya. Voila, makaron almond raspberry. Semoga kalian suka tutorial ini. Jangan lupa berlangganan. Minggu depan aku undang teman-temanku dan kami bisa adakan tantangan pizza. Salam! Enak sekali. Aku kira aku membuat lebih banyak. Chelsea! Ya. Baiklah. Hey, banyak yang tidak tahu, Ken dan aku sering membuat kue bersama sejak usia kami 8 tahun. Iya. Sebesar ini. Iya. Hari ini kami bereksperimen untuk menemukan resep kue mangkuk sempurna. Barbie, jika kita akan membuat kue mangkuk sempurna, kita perlu telur. Iya, benar. Baik. Namun yang sangat ingin kami tunjukkan adalah membuat kue bukan hanya seni, tapi juga sains. Iya, membuat kue seperti kimia, ya kan? Tentu saja. Dan tantangan yang terus aku dan Barbie hadapi adalah kami suka kue mangkuk yang berbeda. Iya, aku suka yang lembut. Dan aku suka yang lebih kenyal dengan banyak lubang. Baik, jadi kami akan gunakan metode ilmiah untuk menemukan resep di setiap jenisnya. Benar, dan setelah memasak dan memakan, entahlah jutaan kue mangkuk. Banyak sekali kue mangkuk. Bertahun-tahun, kami sekali menemukan bahwa kebanyakan resep kue mangkuk itu sama, mengikuti formula yang sama. Gulanya harus sama atau lebih sedikit daripada tepung. Maksudnya beratnya. Telur dan cairan, yaitu susu, harus sama dengan tepungnya. Lemaknya, mentega atau minyak harus sama dengan telur. Untuk kedua resep, kau akan menggunakan bahan berikut. Baiklah, kau perlu 3 cangkir tepung,
2 cangkir gula, 240 gram mentega, itu 2 batang penuh. mhm, Ditambah 3/4 cangkir susu, 4 telur super besar, 2 sendok teh bubuk pengembang, 1 sendok teh vanili, dan sejumput garam yang menonjolkan rasa. iya, percaya atau tidak? Panaskan oven 350 derajat. Tapi caramu mencampurkan bahannya adalah variabel dalam persamaan dan itu bisa membuat perbedaan. Kami akan membuat 2 kelompok Dan terpisah. lihat apa yang terjadi. Versi pertama, kau perlu 2 mangkuk, 1 sedang, 1 besar. Masukkanlah bahan kering ke mangkuk sedangnya, yaitu tepung, bubuk pengembang, garam, lalu campurkan semuanya. Untuk resepku, kau hanya perlu 1 mangkuk, tambahkan 3 cangkir tepung kue, 2 sendok teh bubuk pengembang, dan setengah sendok teh garam. Lalu di mangkuk besarku, akan kucampurkan 2 batang mentega dengan gula. Gunakan mentega lembut di suhu ruangan dan potong kecil-kecil. Dengan bagian belakang sendok besar, lembutkan menteganya dan harus pelan-pelan masukkan gulanya. Campur sampai tipis dan halus. Lalu di 1 mangkukku, ku masukkan gulanya dan mentega yang telah dilembutkan dan dipotong dadu dan kucampurkan. Lalu, kutambahkan 4 telur ke mangkuk besar, 1 per 1. Pastikan itu juga bersuhu ruangan. Telur dingin tidak bisa dikocok dengan baik. Ku tambahkan 4 telur 1 per 1. Lalu kugabungkan 2 mangkukku dan campurkan adonan tepung dari mangkuk sedang ke dalam mangkuk besar. Dan pelan-pelan masukkan secangkir susu segar dan 1 sendok teh vanili. Dan aku menambahkan susu dan vanili yang sama ke dalam mangkukku. Campurkan dengan baik selama 1 menit dan isi loyang kue mangkukmu. Baiklah, sekarang panggang selama 15-18 menit. Selagi kita menunggu, Dan kue mangkuknya mengembang. yeay! Baiklah, jadi resep mana yang menurutmu membuat kue mangkuk yang lebih kenyal? Versi pertama buatanku atau versi kedua buatan Ken? Oh, versi pertama dengan 2 mangkuk yang kau buat, kue mangkuknya lebih kenyal. Benar, karena kita mencampurkan gula dengan menteganya, Lalu mencampurnya ke adonan yang menciptakan banyak kantung udara. sehingga kurang padat dan lebih ringan. Kami akan segera melakukan vlog menghias kue mangkuk. Tapi hari ini kami hanya menunjukkan hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jadi yang mana favoritmu? Salam! Salam kue. Oke, Ayo makan kuenya. tidak. Kita makan kue. Leluconmu payah. Iya. Hai semuanya, aku ingin perkenalkan salah satu teman favoritku sepanjang masa, Niki. Hai semua, senang bertemu kalian. Dia luar biasa baik, luar biasa berbakat dia. Merancang dan membuat benda terbaik dari pakaian, perabotan, sampai selimut. Ya, iya kan? Dan dia baru saja memulai bisnis bistro sendiri. Bisnis bistrosku tertepatnya. Benar. Kumodifikasi skuterku untuk menempatkan bistro agar aku bisa berkendara, menjual makanan dan minuman. Keren. Makanan yang kita Iya, buat. benar. Kita bisa memikirkan hal yang bisa kami buat. Makanan penutup. Iya. Kue. Siap? Mulai! Kue mangkok neon. Pot bunga mus coklat. Makaron unicorn. Lendir glitter yang bisa dimakan. Dalam rangka kau disiram lendir di TV. Ah, itu menyenangkan sekali. Sungguh kehormatan, ya kan? Itu agak dingin, tapi sangat menyenangkan. Kue mangkuk lumpur coklat dengan jeli cacing yang muncul. Es krim selai kacang acar. Lollipop kue corong es krim. Baiklah, kami lakukan dengan cepat. Tapi kalau terlalu cepat bagimu, jangan lupa kau bisa tekan jeda dan nonton lagi. Untuk resep ini kau perlu 1/3 cangkir tepung, 1,5 sendok teh bubuk pengembang, 3/4 cangkir gula, 3/4 cangkir susu, 1/4 cangkir mentega, 4 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan yogurt biasa, 1 telur, setengah sendok teh sari vanila, 6 tetes gel pewarna merah muda. Tapi kalian bisa pilih warna apapun. 400 gram lelehan coklat ungu, 2 cangkir hiasan krim mentega vanila. Taburan dan beragam permen kecil untuk hiasan. Ayo mulai! Gabungkan tepung, gula, bubuk pengembang, dan garam ke mangkuk. Dan campur. Lalu tambahkan mentega dan campur lagi. Tambahkan telur, susu, yogurt, minyak, dan 2 tetes gel makanan merah muda. Campurkan. Masukkan adonan ke loyang berminyak dan masak selama 40 menit pada suhu 350 derajat. Ambil krim mentega dan tambahkan 4 tetes gel makanan merah muda dan campurkan. Di mangkuk yang baru, ambil kue yang matang dan remukkan ke mangkuk. Dan campurkan. Aku suka bagian ini. Aku juga. Tambahkan campuran krim mentega ke remahannya, lalu campurkan. Kalian tidak menduganya. Kali ini dengan garpu. Sekarang, dengan telapak tanganmu, gulung campurannya menjadi 8 bola kue seukuran sendok es krim. Seperti ini. Taruh di loyang dan dinginkan 1 jam. Ambil lelehan coklat ungu, masukkan ke microwave dan aduk agar lembut dan meleleh.
Celupkan bola kue ke coklat dan lapisan, lalu masukkan lagi ke kulkas selama setengah jam. Ambil corong es krim dan celupkan atasnya ke coklat leleh. Keluarkan bola kue dingin dan taruh di atas setiap corong. Celupkan corong dan bola kuenya ke dalam lelehan coklat agar terlihat seperti ada yang meleleh di atasnya. Kemudian hias dengan sentuhan istimewamu. Voila, lollipop kue corong es krim. Ini harus jadi makanan penutup khasmu. Hei, lain kali, ayo buat kejutan. Kita bisa isi corongnya dengan permen agar menjadi kejutan saat menggigitnya. Itu luar biasa. Kau harus punya acara kerajinan sendiri. Kerajinan pertama apa yang harus kau akali? Aku tidak sabar untuk melihat hasil karyamu. Salam.